Orang sering terlalu gampang kalau ngomong soal ikhlas. Kayak obat sakit hati versi instan. Udah, ikhlasin aja. Seolah-olah ikhlas itu cukup dengan senyum kecut dan ucapan, saya rela kok. Padahal, hati masih gerundel sampai seminggu kemudian. KBBI juga nggak jauh-jauh amat. Ikhlas artinya tulus, bersih hati, tanpa pamrih. Semua kedengarannya manis, tapi kalau dipakai sebagai kompas hidup, rasanya kurang nendang. Masalahnya, ikhlas dalam bahasa Arab itu nggak sesederhana brosur motivasi Islami. Kata ini punya sejarah, punya akar, dan punya bobot yang sering direduksi jadi sekadar niat tulus. Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, maknanya bisa berubah total. Dari sekadar perasaan halus jadi tindakan habis-habisan. Tapi sebelum kesana, mari kita akui dulu. Mayoritas dari kita sudah terlanjur salah kaprah. Kita kira ikhlas itu asal nggak ngarep balasan. Padahal sebenarnya soal seberapa penuh diri kita tenggelam dalam apa yang sedang dikerjakan. Ikhlas yang cuma di level KBBI bikin orang gampang bikin alibi. Kerja asal-asalan pun masih bisa diselamatkan dengan kalimat, yang penting kan ikhlas. Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau ikhlas hanya dimaknai tulus, tanpa bicara kualitas usaha, ia bisa jadi stempel halal untuk segala bentuk kemalasan. Sebelum kita lanjut, seruput dulu kopinya. Enak tenan. The power of love. Kalau kita balik ke akar katanya, ikhlas itu bukan sekadar niat baik yang dipoles biar manis. Ia datang dari kata kerja akhlaso, yuklisu, dan bentuk masdarnya adalah ikhlason. Yang masuk dalam kategori tsulasi mazid rubai, kata ini memiliki banyak arti. Dalam kaidah bahasa Arab, ia termasuk kategori mustarok al-lafzi, alias kata yang punya cabang makna banyak. Kadang malah bikin bingung kalau nggak hati-hati. Biasanya orang berhenti di arti murni, bersih, tanpa campuran. Kayak air mineral yang dijual dengan jargon pure from the mountain. Tapi ada satu arti yang jarang disentuh. Intaha, artinya habis, tuntas, selesai. Ini bukan sekadar murni, tapi benar-benar dikerjakan sampai titik darah penghabisan. Bayangkan kalau makna habis ini dipakai dalam konteks amal atau sebuah pekerjaan. Ikhlas jadi bukan sekadar gua tulus kok, tapi lebih ke gua kerjakan ini habis-habisan, nggak nyisain setengah tenaga pun. Totalitas. Jadi nggak ada ruang untuk amal setengah matang atau niat yang cuma setengah hati, yang hanya sekadar mengerjakan. Di titik ini makna ikhlas berubah drastis. Dari sesuatu yang terdengar lembut kayak doa pengantar tidur, menjadi sesuatu yang keras dan menuntut. Kerja total, tanpa sisa, tanpa excuse. Kalau murni itu soal kualitas niat, maka totalitas adalah soal kualitas aksi. Dua-duanya penting. Tapi makna kedua ini sering hilang dari radar kita. Coba kita ambil satu contoh konkret. Dalam surat Al-Baqarah ayat 5, biasanya diterjemahkan begini. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Silakan cek di Al-Quran terjemahan Kemenak. Kedengeran manis, adem, kayak doa yang sering dipajang di kalender masjid. Tapi coba kita ganti kacamata. Kata mukhlisina jangan diterjemahkan mengikhlaskan, tapi totalitas. Maka ayat itu bunyinya jadi, mereka tidak diperintah kecuali untuk mengabdi kepada Allah dengan totalitas kepadanya. Nah, sekarang coba resapi perbedaannya. Versi ikhlas ala terjemahan biasa bisa bikin orang merasa cukup dengan niat lembut di hati. Mau ibadah setengah hati, asal niatnya ikhlas, toh dianggap sudah sah. Tapi versi totalitas langsung bikin dada agak sesak. Lo disuruh nggak sekadar niat, tapi tenggelam habis-habisan dalam pengabdian. Setengah-setengah, gugur di pintu. Ini kayak bedanya antara bilang ke mahasiswa, yang penting niat belajar, dengan gua mau lo belajar total, no excuse, no nyontek, no malas-malasan. Yang pertama, gampang dilafalkan, tapi nggak banyak mengubah hidup. Yang kedua, bikin orang keringetan karena tuntutannya berat. Kalau kita serius pakai tafsir totalitas ini, ayat Quran yang tadinya terasa lembut berubah jadi cambuk. Bukan sekadar jangan pamrih, tapi jangan setengah hati. Bukan sekadar bersih dari kepentingan lain, tapi benar-benar habis-habisan sampai ke akar. Kemudian mari coba kita terapkan ikhlas yang berarti totalitas ini ke sebuah hadis. Ada satu hadis masyhur yang sering jadi poster dakwah. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang kholis, murni, ikhlas, dan hanya mengharap ridhonya. Biasanya kalau orang baca hadis ini, mereka langsung berhenti di level asal niatnya lurus, udah cukup. Jadi niat bersih dianggap tiket emas biar amal diterima. Sekarang coba kita ganti maknanya. Kata khalis jangan diterjemahkan murni doang, tapi totalitas. Jadinya, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang totalitas dan hanya mengharap ridhonya. Nah, di sini beban hadisnya naik level. Tiba-tiba amal nggak cukup dengan niat yang polos, tapi juga harus dikerjakan sampai tuntas tanpa sisa. Amal setengah hati, gugur. Amal setengah matang, nggak dihitung. Amal pakai mode yang penting hadir, nol besar. Bayangin kalau ini dipraktikkan di dunia nyata. Salat yang tidak berdampak pada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak masuk radar. Sedekah recehan yang tidak dibarengi usaha untuk mengentaskan kemiskinan, ditolak.
Bekerja yang hanya asal-asalan tanpa memperhitungkan hasil akhirnya, mohon maaf, kehapus dari daftar. Dengan kacamata totalitas, hadis ini berubah jadi palu godam yang ngetok kepala kita. Allah nggak terima kerja sambil main-main. Di titik ini, hadis yang tadinya jadi penghibur, cukup niat bersih malah jadi pengingat pahit. Lo nggak bisa beramal asal-asalan, terus berharap dianggap serius. Kalau tadi kita sudah geser makna ikhlas dari sekadar murni ke totalitas, lalu kita uji di ayat dan hadis, hasilnya jelas. Allah cuma nerima amal yang habis-habisan, bukan yang sisa-sisa. Nah, di titik ini muncul satu pertanyaan penting. Kalau amal totalitas itu yang diterima, terus apa efeknya buat manusia? Apa cuma jadi angka misterius di catatan malaikat yang baru dibuka pas sidang akhirat? Disinilah kita ketemu dengan kebijaksanaan Ibnu Athaillah. Beliau kayak nyeletuk jawaban yang agak nyentrik. Buah dari amal itu bisa langsung dirasain di dunia. Amal yang totalitas nggak berhenti jadi catatan langit, tapi langsung berbuah di bumi. Jadi logikanya berubah. Ikhlas bukan cuma soal niat bersih, tapi seberapa tuntas mengerjakan sesuatu. Dan ketuntasan itu otomatis melahirkan hasil yang dalam bahasa agama disebut pahala, tetapi dalam hidup sehari-hari bisa kita lihat sebagai dampak nyata dari sebuah pekerjaan. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam pernah nyeletuk kalimat yang kalau direnungkan bisa bikin kening berkerut. Barang siapa memetik buah amalnya di dunia, itu tanda amalnya diterima di akhirat. Kalimat ini seakan bilang, pahala itu nggak selalu harus nunggu nanti di akhirat. Buah dari amal kadang bisa langsung nongol di hadapan kita. Sayangnya, banyak orang keburu mikir pahala itu kayak saldo tabungan gaib di bank akhirat. Lo salat, setor poin. Lo puasa, tambah poin. Nanti di akhirat tinggal dicairin. Model kayak gini bikin pahala kayak kupon undian yang harus dikumpulin dulu, tanpa bisa dipakai sekarang. Padahal kalau pakai kacamata Ibnu Athaillah, pahala itu justru nyata dan terasa sejak amal itu dijalankan. Misalnya, lo kerja dengan totalitas, hasilnya langsung kelihatan. Hati puas, rezeki mengalir, hidup lebih terarah. Itu tanda amalnya diterima. Kalau lo setengah hati, buahnya juga setengah. Hasilnya sepotong. Kepuasan nggak ada, malah sering bikin nyesel. Jadi pahala bukan sekadar angka misterius, tapi konsekuensi nyata dari totalitas atau enggaknya amal. Amal totalitas berbuah manis. Amal setengah-setengah, cuma ninggalin rasa hambar. Kalau lo masih ngerasa nggak ada hasil dari amal yang dikerjain, bisa jadi masalahnya bukan di Allah yang pelit, tapi di lo yang kerjanya nggak total. Dengan cara pandang ini, pahala bukan lagi titipan di gudang akhirat, tapi hasil panen yang bisa langsung lo rasa. Dan itu lebih fair. Seberapa serius lo nanem, segitu juga panennya. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Allah nggak pernah butuh apa-apa dari manusia. Mau kita salat 1000 rakaat, mau kita puasa sebulan penuh tanpa batal, itu nggak nambah apa-apa ke kekayaan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita malas ibadah, nggak ngurangin apapun dari kemuliaannya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, "Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga." Jadi jelas, amal itu bukan buat Allah, tapi buat kita sendiri. Al-Quran udah bilang terang-terangan. Dalam surat An-Najm ayat 39, manusia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dari apa yang dia usahakan. Nggak ada cerita dapat hadiah cuma karena niat doang tanpa usaha. Dan kalau masih kurang jelas, surat Az-Zalzalah menambahkan, sekecil zarrah pun perbuatan baik atau buruk bakal kelihatan hasilnya. Jadi kalau lo ngerjain sesuatu dengan setengah hati, hasilnya juga setengah. Tapi kalau lo total, hasilnya akan terasa penuh. Inilah yang dimaksud dengan pahala. Bukan sekadar angka mistis di langit, tapi dampak nyata dari sebuah amal. Amal yang total menghasilkan hidup yang lebih berkualitas, lebih terarah, lebih penuh makna. Sedangkan amal yang ogah-ogahan cuma melahirkan setengah kebahagiaan, setengah keberhasilan, bahkan sering bikin kita nyalahin keadaan. Jadi kalau ada orang bilang, "Gua udah ikhlas kok," tapi hidupnya masih kerasa hambar, mungkin masalahnya bukan di Tuhan yang pelit, melainkan di cara dia bekerja yang nggak pernah total. Amal yang serius pasti berbuah, entah cepat atau lambat. Dan buah itulah yang dalam bahasa agama disebut pahala. Tapi dalam bahasa hidup sehari-hari bisa kita sebut kualitas hidup. Kalau ditarik ke ujung, semua perintah untuk beramal dengan ikhlas, atau kalau pakai kacamata kita tadi, totalitas, sebenarnya bukan demi Allah, tapi demi kualitas hidup manusia sendiri. Kita sering dengar nasihat klise, jalani hidup dengan ikhlas. Orang biasanya paham itu sebagai, ya sudah, pasrah saja. Padahal kalau digeser ke makna totalitas, artinya jadi lebih hidup. Jalani hidup dengan penuh, dengan tuntas, dengan habis-habisan. Contoh paling gampang ada di depan mata. Seorang ilmuwan nggak bisa jadi besar hanya karena niat tulus meneliti. Dia jadi besar karena tenggelam total dalam dunianya, riset, percobaan, kerja keras tanpa kenal waktu. Pemain bola kelas dunia juga begitu. Mereka nggak cukup bilang,
gue tulus kok main bola, lalu santai-santai di lapangan. Mereka total, latihan keras, jaga pola makan, bangun tidur pun dihitung biar seimbang. Itulah totalitas. Dan hasilnya jelas. Mereka berdiri di puncak. Artinya, perintah ikhlas dalam Al-Quran bukan kalimat manis yang bikin kita nyaman pasrah, tapi dorongan biar kita nggak setengah-setengah dalam hidup. Kalau belajar, ya belajar total. Kalau kerja, kerja total. Kalau ibadah, ibadah total. Karena hukum alamnya sama, apa yang dilakukan dengan totalitas pasti melahirkan hasil yang maksimal. Jadi ketika orang bilang, jalani hidup ini dengan ikhlas, seharusnya yang dimaksud bukan sekadar bersih hati, tapi hidup dengan totalitas. Jangan main-main. Jangan kasih sisa-sisa tenaga. Karena hidup yang setengah hati cuma bikin setengah bahagia, sementara hidup yang totalitas bisa bikin lo berdiri tegak dengan penuh makna. Pada akhirnya, ikhlas itu bukan soal melepas, tapi soal menuntaskan. Hatur nuhun semuanya, sekian dan mudah-mudahan Gusti Allah setuju. The power of love.